Selamat datang di channel Munawirasa. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita sama-sama mendapatkan karunia, kesehatan, kesempatan, sama-sama kita bisa hadir untuk mengikuti BIMTEK Akselerasi MBKM Mandiri pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor UMGO yang memberikan kami kesempatan untuk menggunakan ruangan ini sebagai lokasi pelaksanaan BIMTEK, dan terima kasih juga tadi Prof sudah berbagi best practice pelaksanaan MBKM Mandiri di UMGO, dan saya rasa inilah tujuan dari kegiatan kita. Kita ingin saling berbagi pengalaman, saling berbagi best practice supaya kemudian sama-sama kita bisa melangkah untuk mewujudkan kemandirian MBKM sesuai dengan tema dari pelaksanaan Rakorwil kita tahun ini, membangun sinergi menuju kemerdekaan MBKM. Nah Bapak Ibu, kegiatan hari ini merupakan rangkaian awal dari Rakorwil kita yang akan kita laksanakan selama 3 hari sampai dengan hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang jauh-jauh datang dari Provinsi Sulut dan Provinsi Sulteng untuk menghadiri rangkaian kegiatan Rakorwil LLDikti yang dimulai dengan event hari ini, yaitu BIMTEK MBKM. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan MBKM ini sudah berumur hampir 4 tahun. Jadi kalau kita ingat di awal 2020 Pak Menteri meluncing kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar episode yang kedua ya di awal Oktober, karena kita melihat saat itu ya kondisi global, kita masuk ke era VUCA, ada disrupsi, ada revolusi industri 4.0, sehingga kemudian ada pergeseran di mana masalah-masalah yang ada tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan monodisiplin. Masalah-masalah tersebut sudah harus diselesaikan dengan pendekatan yang interdisiplin atau multidisiplin, dan dunia kerja, dunia industri, dunia usaha tidak lagi membutuhkan lulusan perguruan tinggi yang hanya memiliki pengetahuan, namun juga memiliki kompetensi yang ditunjang dengan keahlian dan karakter. Sehingga tadi saya apresiasi Prof Kadim menceritakan bagaimana profil lulusan dari UMGO yang imannya kuat, ilmunya tinggi, akhlaknya baik, dan soft skillnya hebat. Karena seperti itulah profil lulusan perguruan tinggi yang kita inginkan, yang bisa kompetitif di dunia kerja. Sehingga melalui kebijakan MBKM, kementerian atau pemerintah memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa untuk memilih cara belajarnya. Ada 9 Bapak Ibu bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa dipilih oleh mahasiswa kita, yang menjadi hak mereka untuk belajar 3 semester ya di luar prodinya atau 60 SKS di luar prodinya, mulai dari magang, mulai dari studi independen, kewirausahaan, proyek penelitian, program di desa, mengajar di sekolah, bela negara, yang semuanya itu kemudian wajib kita fasilitasi sebagai perguruan tinggi untuk kemudian membantu mereka menumbuhkan soft skillnya tadi. Dan harapan kita Bapak Ibu, dengan kegiatan MBKM ini tercapailah kualitas lulusan yang kita harapkan sebagaimana diamanatkan dalam IKU 1, yaitu lulusan yang cepat mendapatkan pekerjaan dan mereka mendapatkan penghasilan yang layak. Dan kalau kita lihat data Bapak Ibu dari program-program MBKM yang diluncurkan oleh kementerian, lulusan dari program MBKM tersebut itu secara rata-rata memang lebih tinggi secara nasional dibandingkan lulusan yang lain dalam hal pencapaian cepat dapat pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Jadi sebenarnya itu harapan kita Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan lulusan-lulusan kita untuk masuk ke dunia kerja dan kita bisa menekan angka pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui Kepmen 210 terkait indikator kinerja utama perguruan tinggi dan LLDikti, saya rasa MBKM ini menjadi tugas kita bersama, karena memastikan mahasiswa untuk mendapatkan proses perkuliahan atau pembelajaran di luar prodi bukan hanya tuntutan bagi perguruan tinggi namun juga bagi LLDikti. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa MBKM ini bahkan di kami ini ada 2 IKU Bapak Ibu, IKU 3 dan IKU 4. Kalau Bapak Ibu di perguruan tinggi hanya 1 IKU, IKU 2, di LLDikti
untuk memastikan perguruan tinggi melaksanakan MBKM ini kami diikat dengan 2 IKU. Yang pertama jumlah perguruan tingginya yang melaksanakan berapa, dan yang kedua berapa jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM. Sehingga tentu saja harapan kita terjalin sinergi antara LLDikti dengan perguruan tinggi untuk memastikan keberlanjutan program MBKM. Dan kita tidak lagi hanya mengandalkan program-program flagship yang disediakan oleh pemerintah. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham ada berapa program flagship yang sudah disediakan, mulai dari MSIB, magang dan studi independen bersertifikat, pertukaran mahasiswa mandiri, program kampus mengajar, kewirausahaan merdeka, dan berbagai program lain. Dan saya rasa ini harus mulai kita bangun ya, kemandirian di kampus kita masing-masing. Jadi ini tidak boleh lagi kita lihat, jadi kebijakan MBKM ini tidak boleh lagi kita lihat atau pandang hanya sebagai kebijakan dari kementerian yang wajib kita laksanakan, tapi MBKM ini sudah harus muncul dari kesadaran kita akan kebutuhan menghasilkan lulusan-lulusan yang siap kerja dan kompetitif. Sehingga Bapak Ibu tentu saja seluruh perguruan tinggi harus bekerja keras melakukan transformasi, melakukan perubahan, ya. Oleh karena itu melalui BIMTEK hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan banyak best practice, banyak pengetahuan-pengetahuan bagaimana kemudian melakukan perubahan-perubahan, transformasi di internal perguruan tinggi untuk mengimplementasikan MBKM ini yang kita harapkan ke depan itu bisa dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu. Tadi Bu Subkor, Ibu Nur Masyita sudah menyampaikan beberapa waktu lalu, belum genap 1 bulan rasanya, Pak Menteri meluncing program Merdeka Belajar episode ke-6 terkait transformasi sistem penjaminan mutu dan akreditasi melalui Permendikbud nomor 53 tahun 2023 yang memberikan kemerdekaan, keleluasaan, kebebasan. Jadi Pak Menteri bilang kalau Permen 3 atau episode kedua kemarin adalah kemerdekaan bagi mahasiswa, maka episode ke-26 atau Permen 53 merupakan kemerdekaan bagi perguruan tinggi. Karena Bapak Ibu sangat, ruang geraknya sangat fleksibel. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan regulasi yang terbaru ini dengan menyusun program-program MBKM mandiri yang tentu saja akan kita kolaborasikan ke depannya. Terima kasih Mbak Desi dan tim KMM yang sudah fight juga selama ini melakukan pendampingan kepada LLDikti dan bahkan memberikan advokasi dan memperjuangkan kewenangan LLDikti yang besar terkait MBKM ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu untuk tahun 2024 nanti ada anggaran tambahan khusus untuk program MBKM di LLDikti kurang lebih 800 juta yang menurut saya cukup untuk kita diskusikan kira-kira anggaran tersebut efektifnya kita buat program apa supaya kemudian kemandirian MBKM di perguruan tinggi betul-betul bisa terbangun. Nanti akan kita coba diskusikan di kesempatan yang lain. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dari pelaksanaan MBKM ini, kalau kita lihat kewajiban perguruan tinggi melakukan pelaporan, kita masih ada kendala terkait pelaporan dari implementasi MBKM baik flagship maupun mandiri. Ya, tadi misalnya Pak Rektor UMGO menyampaikan 12 bentuk kegiatan MBKM, 3 flagship, 9 mandiri. Ya, tapi sekarang pertanyaannya apakah program-program baik tersebut yang Bapak Ibu lakukan di perguruan tinggi sudah terlapor ke kementerian melalui pangkalan data. Nah, kalau kita lihat silakan Bapak Ibu cek dashboard IKU masing-masing. Sampai tadi pagi baru 7 perguruan tinggi yang ada skornya di pelaporan IKU 2. Artinya kita masih punya masalah kedisiplinan atau mungkin teknik pelaporan yang belum bisa dipahami oleh kita di perguruan tinggi. Jadi 8 Bapak Ibu perguruan tinggi yang sudah mengisi ini ada di Sulut, itu ada 4, ada teman-teman dari Ebenezer, dari Unclub, Kelabat, dari Delasal, dan dari UNPI, baru 4 yang melapor secara disiplin ke PDDikti untuk IKU 2. Di Gorontalo bahkan cuma 1, hanya teman-teman dari Unbita. Dan dari Sulut itu cuma 3,
Muhammadiyah Palu, Muhammadiyah Luwuk, dan satu lagi dari Setia Pancamarga. Ya, jadi ini saya rasa PR, jangan sampai kita udah banyak kegiatan kita sudah program-program kita sudah berjalan dengan baik, tapi ternyata pelaporannya tidak efektif, maka scoringnya di IKU, di PDDikti, di Pindai itu juga tidak akan optimal. Jadi sebentar di sesi siang kalau nggak salah akan hadir Mas Pranova dari tim PDDikti yang mungkin nanti akan memberikan juga penguatan-penguatan kepada perguruan tinggi bagaimana melaporkan aktivitas MBKM ke PDDikti supaya kemudian secara nasional kita bisa dapat data yang real, berapa sih anak-anak kita yang kemudian melakukan program MBKM baik fleksib maupun secara mandiri. Saya rasa itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya, jauh-jauh ada dari Manado, dari Kota Mobagu, dari dari tengah itu sampai Luwuk tadi, saya lihat dari Poso sudah ada hadir Pak Rektor, dari Toli-Toli, luar biasa kita semua bisa hadir di kesempatan ini. Dan Bapak Ibu kami ingatkan kegiatan kita ini akan berlangsung kurang lebih 3 hari ya, sampai penutupannya puncaknya itu pemberian apresiasi kepada perguruan tinggi akan kita lakukan pada hari Jumat malam di Hotel City Mall. Dan besok kami tunggu Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di Hotel Damhil UNG untuk kegiatan Kampus Merdeka Fair ya. Jadi ini saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon kesetiaan Bapak Ibu untuk mengikuti rangkaian kegiatan kita sampai penutupan nanti di hari Jumat malam. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi semangat kepada Bapak Ibu untuk menjalankan program MBKM, dan target kita 2024 seluruh perguruan tinggi di wilayah 16 itu melaksanakan MBKM mandiri, dan kami akan turun ke kampus Bapak Ibu masing-masing untuk melakukan monef sejauh mana kemandirian MBKM ini Bapak Ibu implementasikan. Saya rasa demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga Tuhan memberkati kita semua yang ada di ruangan ini.